Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Afriliani dari SMK Negeri 1 Kecamatan Luak. SMK Negeri 1 Kecamatan Luak terletak di Kapalo Koto Nagari Andale, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Di sekolah kami terdapat 7 konsentrasi keahlian. Proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan di SMK Negeri 1 Kecamatan Luak umumnya masih berpusat pada guru atau teacher center learning, di mana proses pembelajaran cenderung bersifat satu arah dan mengandalkan guru sebagai sumber utama informasi. Pada kelas yang heterogen, di mana siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda, metode ini seringkali tidak efektif. Siswa yang lebih cepat memahami materi cenderung merasa bosan, sementara siswa yang memerlukan bantuan lebih sering tertinggal. Pembelajaran yang berpusat pada guru juga kurang memperhatikan kebutuhan belajar individu siswa. Semua siswa dianggap memiliki tingkat kemampuan yang sama dan diberikan materi, proses pembelajaran, serta penilaian yang seragam. Akibatnya, siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditorial, atau kinestetik mungkin kesulitan mengikuti ritme pembelajaran yang sama. Mereka tidak dapat mengeksplorasi potensi mereka sepenuhnya karena tidak ada diferensiasi dalam proses pembelajaran. Melihat kondisi ini, di SMK tempat saya mengajar, dilakukan perubahan pendekatan dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Banyak guru yang beranggapan bahwa diferensiasi berarti memberikan tugas yang lebih mudah kepada siswa yang dianggap kurang mampu dan tugas yang lebih berat kepada siswa yang dianggap lebih cerdas. Kesalahpahaman ini menimbulkan perspektif bahwa pembelajaran diferensiasi adalah bentuk diskriminasi, karena siswa merasa diperlakukan tidak adil berdasarkan kemampuan akademis mereka. Kesalahpahaman ini menyebabkan beberapa masalah di lapangan. Siswa dengan kemampuan lebih rendah merasa diremehkan karena mendapat tugas yang terlalu sederhana. Sementara, siswa dengan kemampuan lebih tinggi merasa terbebani dengan tugas yang terlalu berat tanpa mendapatkan dukungan yang memadai. Akibatnya, suasana kelas menjadi tidak kondusif. Motivasi belajar menurun, dan kesenjangan antara siswa berkemampuan tinggi dan rendah semakin melebar. Oleh karena itu, praktek pembelajaran diferensiasi yang benar sangat penting diterapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan lebih adil dan efektif. Langkah strategis yang saya lakukan dalam penerapan praktek diferensiasi dimulai dari pelatihan dan pendampingan guru tentang diferensiasi. Langkah selanjutnya adalah pemetaan gaya belajar dan kebutuhan siswa. Sebelum menerapkan diferensiasi, dilakukan pemetaan terhadap gaya belajar, visual, auditorial, atau kinestetik, serta kebutuhan akademis siswa melalui kuesioner, observasi, dan asesmen formatif. Hasil dari pemetaan ini digunakan untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Sebagai contoh, siswa dengan gaya belajar visual akan diberikan materi dalam bentuk infografis, video, atau diagram. Sementara siswa dengan gaya belajar kinestetik dilibatkan dalam kegiatan handout atau simulasi. Penerapan diferensiasi dalam 3 aspek pembelajaran yaitu konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten, pada aspek konten guru menyediakan variasi sumber belajar, baik berupa bahan bacaan maupun gambar yang dapat diakses melalui berbagai media, seperti buku fisik atau link artikel di internet. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam memilih cara belajar yang paling efektif bagi mereka.
Guru menyediakan buku referensi yang relevan di perpustakaan, sehingga siswa yang lebih nyaman belajar secara mandiri dapat membaca dan mendalami materi. Untuk siswa yang lebih suka belajar melalui sumber digital, disediakan tautan artikel di internet yang dapat diakses kapan saja. Ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi materi dari berbagai perspektif dan memperluas pemahaman mereka. Sumber pembelajaran juga dilengkapi dengan gambar dan ilustrasi yang mendukung konsep-konsep yang sedang dipelajari. Sehingga siswa yang memiliki gaya belajar visual dapat lebih mudah memahami materi. Variasi konten ini memastikan bahwa setiap siswa dapat memilih media yang paling efektif bagi mereka, baik itu melalui buku cetak maupun media digital. Hal ini membantu memperkaya proses pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengakses materi sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Untuk diferensiasi proses, guru juga tidak melulu atau selalu melakukan pembelajaran dengan kerja kelompok. Ada kalanya dituntut siswa untuk bekerja secara individu, sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka. Setiap siswa dapat menggunakan pendekatan belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Guru mengakomodasi gaya belajar yang berbeda-beda di setiap siswa. Siswa dengan gaya belajar visual didukung dengan penggunaan materi visual, seperti teks bacaan buku dan artikel melalui link internet. Sementara, siswa yang auditori dapat memanfaatkan diskusi kelas atau penjelasan lisan yang lebih mendalam. Guru juga menyediakan bahan audio untuk membantu siswa mempelajari materi melalui pendengaran. Siswa dengan gaya belajar kinestetik diberikan lebih banyak kegiatan praktis yang memungkinkan mereka untuk belajar dengan melakukan. Dengan mengakomodasi variasi gaya belajar ini, proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan melibatkan semua siswa. Diferensiasi produk. Dalam aspek produk, siswa diminta untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi dengan cara yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih bentuk produk akhir, seperti membuat video bagi siswa yang tertarik dalam multimedia. Kemudian, membuat infografis atau gambar bagi siswa yang lebih visual. Peta konsep bagi siswa yang lebih struktural, serta narasi untuk siswa yang lebih suka menulis. Dengan memberikan kebebasan ini, siswa dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan preferensi dan bakat mereka, sehingga pembelajaran menjadi relevan dan bermakna. Pembelajaran diferensiasi yang dilakukan dengan strategi yang tepat memberikan hasil efektif dalam mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa. Praktek ini mengajarkan bahwa dengan perencanaan dan implementasi yang baik, keragaman siswa bukanlah penghalang, tetapi potensi yang bisa dikembangkan. Tantangan dalam penerapannya seperti perspektif diskriminasi dapat diatasi dengan pemahaman yang tepat tentang esensi diferensiasi dan penerapan yang lebih adil bagi semua siswa.